Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Cindy dalam ibadah Minggu Anak Daring, Minggu 30 Agustus 2020. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari Minggu ini kami kembali dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Cindy. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Silakan adik-adik membacanya terlebih dahulu ya. Nah, Enci mau tanya nih, siapa yang masih ingat penulis kitab Amsal ini? Adik-adik, penulis kitab Amsal yang terkenal adalah Raja Salomo. Ada juga seorang yang bernama Agur dan Raja Lemuel. Kitab Amsal itu tentang apa sih? Yuk kita dengar cuplikannya. Kitab Amsal. Kata Amsal biasanya mengacu pada pepatah singkat yang menawarkan semacam hikmat. Dan kitab ini berisi banyak hikmat. Tapi hampir semuanya ada di bagian tengah kitab, yaitu di pasal 10 sampai 29. Namun ada jauh lebih banyak hal yang terkandung dalam kitab Amsal, terutama di bagian awal, pasal 1 sampai 9, dan kesimpulan pasal 30 dan 31. Kitab ini dirancang dengan sebuah pendahuluan, pasal 1 ayat 1 sampai 9, dan bagian ini menghubungkan kitab ini dengan Raja Salomo. Mari kita ingat kembali kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 3, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Dan Salomo pun dikenal sebagai orang paling bijaksana di masa peradaban kuno, dan kita dapati di 1 Raja-Raja pasal 4, bahwa dia menulis ribuan amsal dan puisi, serta mengumpulkan pengetahuan tentang tumbuhan dan binatang. Jadi Salomo menjadi sumber dari tulisan-tulisan hikmat bangsa Israel. Meskipun tidak semua materi dalam kitab ini ditulis sendiri oleh Salomo. Dia adalah asal muasal dimulainya tradisi hikmat bangsa Israel. Sehingga di bagian selanjutnya dari kitab ini, di pasal 10 sampai 29, kita menemukan ratusan amsal kuno dan semuanya menerapkan hikmat dengan takut akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang bisa kita bayangkan. Keluarga, pekerjaan, lingkungan, persahabatan, seks, pernikahan, uang, amarah, pengampunan, alkohol, hutang, semuanya. Dan semua ini disaring melalui sistem nilai di Amsal 1 sampai 9. Nah, semua amsal ini sangat singkat, mudah diingat, dan sebenarnya bagian kitab ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah referensi yang bisa kita baca berkali-kali sepanjang tahun. 2 koleksi besar puisi-puisi. Puisi-puisi pertama berasal dari seorang pria bernama Agur. Puisi-puisi terakhir berhubungan dengan seorang pria bernama Lemuel. Dia adalah seorang raja non-Israel, dan dia mewariskan hikmat yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Tadi adik-adik sudah dengar bukan? Kitab Amsal itu berisikan tentang hikmat dan nasihat. Seperti judul bacaan kita hari ini adalah berkat dari hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani disebut kohma, yang berarti memperoleh pengetahuan
kebijakan, dan kearifan. Dari mana hikmat itu berasal? Hikmat ini hanya berasal dari Tuhan adik-adik. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Dengan cara rajin berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Lalu rajin membaca Alkitab, serta memiliki sikap yang baik dan rendah hati. Tidak hanya itu adik-adik, adik-adik juga harus taat kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan rajin belajar pastinya. Lalu, bagaimana kita merasakan bahwa kita sudah menerima hikmat dari Tuhan? Adik-adik sudah diberikan Tuhan kepintaran untuk membedakan sikap yang baik dan buruk, seperti membantu saudara atau teman, termasuk sikap baik atau buruk, atau membohongi orang tua, termasuk sikap baik atau buruk. Contoh yang terakhir, membantu teman, tapi saat ulangan atau ujian, termasuk sikap baik atau buruk. Contoh lain yang adik-adik rasakan bahwa adik-adik telah menerima hikmat Tuhan ketika adik-adik ujian. Hal yang harus dilakukan adalah berdoa dan belajar. Minta Tuhan memberikan hikmat kepintaran kepada adik-adik supaya adik-adik dapat mengerjakan ujian tersebut dengan hasil yang baik. Lalu, ketika mendapatkan nilai jelek, apakah adik-adik tidak mendapatkan hikmat? Bukan begitu ya adik-adik. Itu artinya Tuhan mau menyampaikan bahwa ternyata adik-adik masih kurang belajarnya, masih tidak serius belajarnya, atau ternyata masih lebih banyak main daripada belajar. Di sini Mici punya gambar. Coba adik-adik lihat dan pilih gambar di bawah ini yang bertemakan digitalisasi. Apa sih digitalisasi itu? Digitalisasi adalah proses pemakaian sistem digital. Yuk dipilih dulu yuk. Nah, ada apa saja adik-adik? Ada handphone, ada kamera, ada laptop, ada icon Wi-Fi. Itu semua adalah simbol dari sistem digital. Di zaman yang sudah modern ini, kita mau diingatkan untuk menggunakan gadget kita dengan bijak. Artinya, digunakan seperlunya dan tidak sampai membuat adik-adik lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, karena ada pengaruh buruk kalau digunakan berlebihan. Pengaruh paling parah dari penggunaan gadget berlebihan adalah gangguan kejiwaan bahkan kematian. Memainkan gadget sampai lupa waktu akan merugikan diri sendiri. Untuk itu, gunakanlah sebaik mungkin. Ci punya aktivitas. Coba adik-adik ceritakan gadget apa yang biasa adik-adik gunakan dan untuk apa saja. Ceritakan secara singkat ya. Kalau di sekolah, siapa yang suka belajar sains atau ilmu pengetahuan alam dan teknologi? Kegiatan apa yang menarik bagi adik-adik? Nah, Ici punya video tentang seorang adik yang dengan bijak menggunakan gadget untuk kebaikan. Kita nonton dulu ya. Halo, nama saya Anaka Nazia Setiawan. Saya adalah juara 1 Kalbe Junior Scientist Award 2019. Karya saya adalah Kick It Out. Hobi aku ada banyak, taekwondo, main ukulele, main piano, coding, cover lagu. Tapi yang lagi aku senengin sekarang adalah membuat karya digital science. Game Kicking Out buatan anak itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana dia bisa melihat permasalahan dan kemudian mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Dia melihat anak-anak sekarang banyak sekali duduk diam bermain game dan dia merasa bahwa hal itu tidak lagi menjadi hal yang baik. Dengan demikian, dia terus diskusi dengan kedua orang tuanya, dengan guru, dan mengembangkan game yang sangat unik tersebut. Makanya aku bikin game supaya kita bisa bergerak, tapi tetap bisa main game juga. Nah, kebetulan aku ikut ekskul taekwondo, jadi gamenya itu berkaitan dengan taekwondo, yaitu
memukul, menendang, dan lompat. Pokoknya gamenya itu nggak cuma duduk aja dan gamenya itu seru. Sains dan teknologi itu sangat menyenangkan. Sains dan teknologi itu gerbang yang bisa mewujudkan ide-ide yang ada di kepala aku menjadi sebuah karya digital yang kreatif. Kalau kata Einstein, creativity is intelligence having fun. Aku setuju banget tuh. Ini yang aku jalanin sekarang. Aku bisa, kamu juga bisa. Itu salah satu contoh kita menggunakan hikmat kepandaian yang Tuhan berikan dengan baik dan bermanfaat untuk orang lain. Adik-adik juga bisa seperti adik tadi dengan kemampuan yang adik-adik miliki. Adik-adik bisa membuat sesuatu yang baik dengan memanfaatkan fasilitas digital yang ada. Demikian cerita Enci hari ini. Selamat hari Minggu. Mari adik-adik kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria. Untuk mengakhiri Impa hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik dan taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Impa Daring berikutnya. Selamat hari Minggu.